Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan sebagaimana perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa lain melahirkan simpati dan dukungan dari sejumlah pihak. Pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia, antara tahun 1945 hingga 1949 misalnya, terdapat lebih dari 1.000 tentara Jepang yang memilih bergabung dengan Barisan Pejuang Indonesia. Shigeru Ono adalah satu di antara puluhan ribu tentara Jepang yang diterjunkan di wilayah Nusantara saat pecah perang Asia Timur Raya, menyusul serangan udara pasukan Jepang terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941. Pasukan Jepang yang masuk ke wilayah Hindia Belanda dengan semangat Asianisme kala itu berhasil membius masyarakat Indonesia lewat cita-cita kemerdekaan dan propaganda saudara tua. Hanya butuh waktu sekitar sebulan, Jepang sukses merebut sebagian besar wilayah Nusantara dari kekuasaan Belanda setelah berhasil menduduki kota-kota penting seperti Palembang, Balikpapan, Makassar, Denpasar, hingga Batavia. Meski sempat disambut baik sebagai tentara pembebas, hanya dalam hitungan bulan, pandangan rakyat Indonesia terhadap pasukan Jepang berubah seiring terkuaknya berbagai praktek kekejaman dan eksploitasi yang dilakukan penguasa militer Jepang terhadap rakyat Indonesia. Ambisi Jepang untuk menguasai sebagian besar wilayah Asia terhenti pada bulan Agustus 1945. Setelah menderita banyak kekalahan di banyak front pertempuran dan luluh lantaknya kota Nagasaki dan Hiroshima akibat serangan bom atom sekutu, pada tanggal 14 Agustus 1945, militer Jepang menyerah tanpa syarat pada pihak sekutu. Berita menyerahnya militer Jepang pada pihak sekutu pada tanggal 17 Agustus 1945 dimanfaatkan para pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Bagi banyak tentara Jepang di Indonesia, kekalahan telak mereka dalam Perang Dunia Kedua menghadapkan mereka pada sejumlah pilihan yang tidak mudah, yakni pulang ke negara asal dan menghadapi kondisi ekonomi yang carut-marut pasca perang, atau menyandang status sebagai penjahat perang yang sewaktu-waktu bisa membawa mereka ke meja peradilan. Pilihan lain bagi tentara Jepang di Indonesia saat itu adalah harakiri atau ritual bunuh diri menggunakan samurai sebagai bentuk pemulihan nama baik setelah mengalami kekalahan, atau menetap di Indonesia dengan dalih ideologi Pan-Asia untuk membantu membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Pasca berakhirnya pendudukan Jepang, Yayasan Warga Persahabatan mencatat ada sekitar 3.000 prajurit Jepang yang memilih tinggal dan membantu perjuangan bangsa Indonesia dalam Perang Kemerdekaan melawan pasukan Nika Belanda. Sepertiga dari 3.000-an tentara Jepang ini tewas dalam Perang Kemerdekaan, sementara sekitar 1.000 lainnya yang selamat pasca berakhirnya Perang Kemerdekaan memilih menjadi warga negara Indonesia hingga akhir hayat mereka. Besarnya jumlah bekas tentara Jepang yang memilih tinggal di Indonesia ini sempat menimbulkan sentimen anti penjajah di kalangan pejabat pemerintah Indonesia hingga dicetuskan kebijakan repatriasi bagi mereka. Salah seorang tentara Jepang yang ikut bergabung dengan Barisan Pejuang Indonesia dan terlibat dalam perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah Sakari Ono, atau dikenal dengan nama Rahmat Shigeru Ono. Lahir di Hokkaido pada tanggal 26 September 1919, Shigeru Ono bergabung dengan militer Jepang tahun 1939. 3 tahun kemudian, Ono dan pasukannya diberangkatkan ke Pulau Jawa dan tergabung dalam Batalion 153 yang bermarkas di Purwokerto. Tanggal 15 Agustus 1945 menjadi hari yang menyedihkan bagi Sakari Ono dan banyak tentara Jepang di Indonesia. Pada hari itu, tak lama setelah Kaisar Hirohito mengumumkan kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, Sakari Ono sempat berniat harakiri,
Namun, niat bunuh diri ini kemudian ia urungkan setelah dalam benaknya terpikir bahwa tugasnya sebagai tentara untuk ikut membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa Barat belum selesai. Setelah meninggalkan kesatuan militer Jepang, Ono memutuskan bergabung dengan pasukan pejuang Indonesia. Ia juga membubuhkan nama Rahmat di depan nama aslinya. Dari paruh akhir tahun 1945 hingga awal 1946, Rahmat Shigeru Ono dipercaya menjadi pelatih tempur pasukan pejuang Indonesia di Bandung. Pada awal tahun 1946, Sakari Ono yang dipindahkan ke Yogyakarta mendapatkan tugas dari Markas Besar Tentara Indonesia untuk menyusun buku khusus taktik gerilya yang dirangkum dari sejumlah buku taktik militer Jepang. Buku rangkuman taktik gerilya ini kemudian diterjemahkan rekan Ono, Abdurrahman Tatsuo Ichiki, ke bahasa Indonesia. Pada tahun 1946, Sakari Ono dan Ichiki mengajukan permintaan ke Markas Tentara Indonesia untuk diterjunkan ke garis depan pertempuran. Setelah permintaan mereka dipenuhi, Ono beberapa kali terlibat dalam pertempuran melawan pasukan Belanda. Bersama pasukan Indonesia, Ono misalnya terlibat dalam pengintaian dan penyerbuan Markas Kenil di Mojokerto pada tanggal 17 Juni 1947. Dalam serangan ini, Ono dan pasukannya bisa dipukul mundur tentara Kenil karena kalah dari sisi persenjataan. Pasca perjanjian Renville yang ditandatangani 17 Januari 1948, ada kesepakatan pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda untuk menangkap semua bekas tentara Jepang yang masih ada di Indonesia. Menghadapi situasi ini, Abdurrahman Tatsuo Ichiki menemui Kolonel Sungkono, Ketua Gabungan Komando Pertahanan Divisi Wilayah Jawa Timur, untuk mengusulkan agar para bekas tentara Jepang yang memilih berjuang di pihak Indonesia dimasukkan dalam unit tentara. Dari pertemuan ini, akhirnya disepakati pembentukan pasukan gerilya khusus atau PGI yang para personilnya terdiri dari bekas tentara Jepang. Pasukan gerilya istimewa atau PGI yang memiliki jumlah personil 28 orang ini semula dipimpin Arif Tomegoro Yoshizumi. Namun, menyusul tewasnya Yoshizumi dalam pertempuran di Blitar, tampuk komando kemudian dipegang Tatsuo Ichiki. Dalam sepanjang keberadaannya, sepak terjang PGI sempat membuat gentar pasukan Belanda. Pasukan ini kerap berhasil memukul mundur atau menghancurkan kekuatan musuh meski berbekal senjata rakitan atau senjata lainnya. Selama terlibat dalam Perang Kemerdekaan Indonesia, selain dikenal piawai menyusun taktik gerilya, Rahmat Shigeru Ono juga dikenal sebagai jago merakit senjata. Namun, sebuah kecelakaan fatal akibat senjata rakitan menimpa Ono pada tanggal 26 September 1948. Meski merasa sedih karena tangan kirinya harus diamputasi, dalam buku memoir Rahmat Shigeru Ono, Mereka yang Terlupakan, Ono mengatakan bahwa perasaan sedihnya karena kehilangan tangan kirinya kalah dengan semangat berani mati demi kemerdekaan yang sudah ia tanamkan dalam dirinya sejak memutuskan memilih bergabung dengan Barisan Pejuang Indonesia. Saat Ono terbaring sakit, sebuah kabar duka datang kepadanya. Tatsuo Ichiki, komandan PGI yang sudah ia anggap sebagai guru sekaligus sahabatnya, tewas dalam pertempuran melawan pasukan Belanda di kawasan Ariyosari, Malang pada akhir Desember 1948 atau tak lama setelah pasukan Belanda melancarkan agresi militer yang kedua. Tewasnya Ichiki membuat mental anggota pasukan gerilya istimewa atau PGI terpukul. Menyusul tewasnya Ichiki, personel PGI yang tersisa termasuk Rahmat Shigeru Ono dilebur dalam pasukan khusus Untung Suropati 18 atau PUS 18. Meski diwarnai propaganda, kekerasan, dan penindasan, tragedi sejarah yang ditinggalkan militer Jepang di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap hubungan diplomasi kedua negara. Rahmat Shigeru Ono atau Sakari Ono hanyalah satu dari ribuan tentara Jepang di Indonesia dan di beberapa negara lain yang tidak pernah kembali ke negara asalnya hingga akhir hayatnya
akibat perang. Perang bukan hanya telah memaksa banyak tentara mempertaruhkan nyawa di ujung senjata dan memisahkan mereka dari keluarga, namun seringkali juga membuat mereka harus meninggalkan tanah air asal mereka untuk selama-lamanya.